Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita bakal bahas tentang konversi suhu. Nanti kita akan menginputkan salah satu konversi suhu ya. Misal saya punya 17 derajat Celcius. Nanti akan kita konversikan ke Reaumur, terus ke Fahrenheit, terus ke Kelvin kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan coba membuat program langsung di method main kita. Kita nanti juga bakal manfaatin prosedur sama fungsi dalam pembuatan program ini. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Langkah awal seperti biasa teman-teman, silakan kalian buka untuk compilernya. Kita buat file baru ya teman-teman. Di sini kita ketikkan untuk header kita include ya. IOStream. Ya, terus di sini kita pakai namespace std. Ya, kita save dulu ya teman-teman di sini. Kita save, kita kasih nama conf suhu kayak gini aja. Nah, kalau kita belum memanfaatkan prosedur dan fungsi, kita itu langsung aja buat si program konversi ini di dalam method main teman-teman. Jadi langsung aja kita buat method mainnya. Ya, kita perlu beberapa variabel nih. Jadi kita perlu beberapa variabel. Variabelnya itu yang kita manfaatkan di konversi nanti. Ya, kalau kita mau memberikan inputan berupa suhu dengan dengan satuan Celcius ya semisal ya. Kita berarti butuh ya, sebuah variabel yang namanya Celcius. Ini akan kita jadikan inputannya kita nanti. Nah, selanjutnya kita perlu untuk hasil konversinya yaitu Reaumur. Terus kita perlu yang namanya tadi ada Kelvin, terus ada Fahrenheit kayak gini ya. Nah, kalau kita udah punya komponen-komponen yang kita perlu teman-teman, selanjutnya kita berikan tampilan dulu lah ya. Kebalik ini. Ya, cout konversi suhu seperti ini. Kita inline di sini. Ya, kalau sudah di bawahnya baru kita berikan inputan teman-teman ya. Jadi masukkan suhu Celcius. Oke, seperti ini. Baru kita C-in-kan terhadap variabel C ya, Celcius ya. Kalau sekarang kita sudah punya satu nilai nih. Jadi kita punya satu nilai dan kita input di variabel C. Ya, selanjutnya kita harus memproses nih, Reaumur ini rumusnya apa teman-teman. Jadi kita berikan R ya. Ini kok kurang N ya, masukkan suhu. Bahwa Reaumur itu rumusnya seperti apa? Kalau diambil dari Celcius teman-teman, rumusnya itu adalah hasil atau inputan kita Celcius itu dikalikan dengan 4 dibanding dengan 5. Jadi 4 bagi 5 dikalikan dengan Celcius kita, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Kelvin, rumusnya itu adalah suhu yang kita inputkan berupa Celcius atau satuannya Celcius teman-teman. Itu kita tambahkan dengan 273 teman-teman. Seperti ini. Ya, selanjutnya untuk yang terakhir adalah Fahrenheit. Itu adalah Celcius yang kita punya ya teman-teman. Itu kita kalikan dengan pembagi 9/5. Ya, kalau sudah kita tambahkan dengan 32 teman-teman. Ya, tapi di sini kita kurung aja ya. Jadi kita kelompokkan kalau ternyata kita harus memproses terlebih dahulu yang di sini. Ya, jadi Celcius yang kita masukkan dikalikan dengan 9 terus dibagi 5 ya. Terus baru ditambahkan dengan 32 ya, seperti ini. Oke, sekarang rumus kita udah ada ya sekarang. Dan selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya. Ya, jadi hasilnya itu adalah C. Terus kita berikan derajat ya. Celcius itu sama dengan kita inline di sini. Nah, baru kita tampilkan nih. Jadi yang pertama adalah Reaumur ya. Itu adalah R, terus kita berikan seperti ini. Reaumur. Kita inline. Terus di bawahnya kita cout lagi. Untuk selanjutnya Kelvin ya. Jadi di sini kita berikan derajat Kelvin ya, seperti ini. Kita inline ya, jangan lupa biar ke bawah nanti tampilnya. Selanjutnya kita cout. Dan selanjutnya adalah Fahrenheit teman-teman. Jadi kita berikan Fahrenheit, terus di sini derajat Fahrenheit ya, seperti ini ya. Ya, kalau penulisannya salah nanti kita perbaiki bareng-bareng ya. Inline. Ya, seperti ini. Jadi rumus kita udah beres, terus kita udah nampilin hasil-hasil dari rumus yang sudah kita ketikkan teman-teman. Di sini coba kita compile and run, apakah ada yang error.
Ya, di sini masukkan suhu Celcius. Misal saya punya suhu 17 derajat Celcius. Ya, kita akan konversikan ke reaumur, ke Kelvin, terus ke Fahrenheit ya teman-teman. Jadi kita enter aja 17 derajat Celcius itu sama dengan 13,6 derajat reaumur, 290 derajat Kelvin, dan 62,6 derajat Fahrenheit teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi untuk konversi kita udah berhasil nih, tapi kita masih mengetikkannya di method main ya. Kita perlu nanti memisah ini ya, biar nanti biar agak keren dikit lah kita manfaatin yang namanya prosedur dan fungsi. Ya, prosedur dan fungsi kita masukkan di atas ini. Ya, pertama kita perlu membuat sebuah fungsi function ya teman-teman. Function kalian masih ingat cara penulisannya? Function itu kita gunakan untuk memberikan rumus atau menampilkan hasil dari konversi Celcius ke reaumur kayak gitu. Ya, otomatis di sini rumus ini akan saya cut untuk reaumur. Kita masukkan ke function ya. Ingat cara membuat function, kita perlu variabel. Terus kita berikan namanya hitung R kayak gitu ya, reaumur. Terus untuk parameternya saya pakai Celsius ya. Jadi inputan yang kita berikan di method main teman-teman. Ya, baru di sini kita berikan bahwa R ya, R-nya ini belum dideklarasikan. Kita double aja. Kita deklarasikan dengan tipe data double. Kalau reaumur itu adalah C dikalikan 4/5 ya. Kalau sudah baru kita return R tersebut biar si hitung R ini punya nilai ya. Nilainya itu adalah kembalian dari return R yang ada di sini kayak gitu ya. Ini adalah untuk menghitung R. Ya, kita copy paste aja teman-teman. Di sini kita hitung Kelvin dulu ya. Jadi inputannya tetap C, bahwa di sini K Kelvin itu adalah ya, rumusnya kita masukkan ke sini. Ya, kita cut, kita masukkan ke sini. Ya, baru yang di return itu adalah Kelvinnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat rumus untuk si Fahrenheit ya. Jadi F. Ya, rumusnya di sini kita cut teman-teman. Kita masukkan ke sini. Ya, terus ini yang di return adalah F ya, seperti itu. Oke, untuk fungsinya ini udah beres. Jadi kita udah punya 3 fungsi, yaitu hitung R, hitung K, sama hitung F. Masing-masing memiliki parameter yang sama, yaitu Celsius kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat satu prosedur untuk menampilkan hasil konversinya teman-teman. Jadi kita kalau function pakai tipe data, kalau kita membuat prosedur itu pakai yang namanya void. Ya, voidnya misal saya kasih namanya tampil konversi kayak gini ya. Konversi ya, jadi tampil konversi kayak gitu. Jangan lupa tipe datanya itu adalah Celsius yang kita inputkan ya. Jadi double Celsius kayak gini. Baru untuk inputan atau outputan ya, outputan yang ada di sini kita cut, kita masukkan di sini ya, seperti ini. Tapi ini masih ada sesuatu yang kurang teman-teman. Jadi untuk variabel-variabelnya di sini kita harus memberikan nilai dari function yang kita proses di atas. Kita deklarasikan dulu double apa itu? Ada R, terus ada K, ada F kayak gini. Dan R itu adalah function yang ada di sini. Hitung R kayak gitu ya. Kita ketikkan aja hitung. Kita cek di sini hitung R. Terus untuk parameternya adalah S. R udah punya nilai sekarang teman-teman. Kita ubah di sini untuk selanjutnya bukan R aja, ada Kelvin. Bahwa si Kelvin itu adalah function hitung Kelvin yang diproses dengan memanfaatkan parameter OS ini ya, Celsius kayak gitu. Ya, selanjutnya yang terakhir kita punya Fahrenheit ya, F hitung F ya, fungsinya hitung F, terus parameternya adalah C ya, Celsius. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini, kita save. Nah, baru di bawah kita panggil ya. Di sini yang kita panggil bukan functionnya. Yang kita panggil itu adalah prosedurnya teman-teman. Jadi prosedurnya kita panggil, prosedurnya apa tadi? Tampil konversi. Jangan lupa parameternya itu adalah inputan dari keyboard kita adalah C. Kita titik koma di sini, beres teman-teman ya. Ya, sesimpel itu teman-teman, kita membuat memisah dari perhitungan, terus menampilkannya di mana, terus kita menginputkannya di mana, biar nanti program kita lebih terstruktur teman-teman. Coba kita compile and run, apakah ada yang error teman-teman? Udah nggak ada ya. Sekarang kita coba cek
Masukkan suhu dalam Celcius ya. Celcius semisal 17 derajat Celcius. 17 derajat Celcius itu adalah 13,6 derajat Reaumur, 290 derajat Kelvin, dan 62,6 derajat Fahrenheit, teman-teman. Oke. Nah, sekarang biar ini bisa kita running berkali-kali, kita pakai perulangan dual. Kalian masih ingat ya? Kita buat sebuah variabel di sini namanya lanjut. Dan kita berikan do di sini. Ya, do-nya ini kita gunakan untuk program akan terus berproses ketika, dan nanti kita perlu while kayak gitu ya, teman-teman. Ya, di sini terus baru di sini do ya. Dia akan menjalankan program di dalam do apabila ya while apabila si lanjut itu bernilai y, seperti ini. Titik komanya jangan lupa di sini. Nah, sekarang untuk lanjut ini harus ada nilainya, karena sekarang lanjut ini belum punya nilai. Kita berikan inputan di sini. Lanjut yes or no. Kita berikan titik 2, titik koma, kita chain-kan terhadap variabel lanjut. Seperti ini. Ya. Kalau y maka akan lanjut, kalau tidak ya maka program selesai. Program selesai seperti ini. End line seperti ini ya. Oke. Ini program kita bisa looping terus, teman-teman. Coba ya. Tapi ini masih ada satu kekurangannya. Ya, jadi semisal 17. Ya, apakah kita akan melanjutkan semisal y? Dia akan lanjut di bawahnya, teman-teman. Seperti ini. Ya, semisal y lagi, dia akan ke bawah terus ya. Sedangkan sebenarnya kita bisa aja nih nggak ke bawah kayak gini. Caranya itu dengan kita memanfaatkan, kalau kalian ingat, namanya adalah sistem dalam kurung stringnya adalah CLS. Jadi setiap program berjalan dia akan membersihkan riwayat-riwayat sebelumnya, dan ketika selesai juga kita akan menambahkan sistem dalam kurung CLS seperti ini. Ya, jadi kita akan membersihkan setiap perulangannya. Ya, hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Nggak jauh beda sih, cuma ya lumayan lah. Jadi semisal 17, y dia akan ulang di atas. Semisal 78, ya dia akan ke atas ya. 12, semisal n, program selesai. Oke, seperti itu ya, simpel ya teman-teman. Jadi ini pembahasan kita hari ini tentang membuat sebuah program konversi suhu, teman-teman. Ini masih sederhana. Kalau kalian ingin improve, silakan ya. Kalian improve sebaik mungkin. Bisa kita jadikan bahan belajar bareng-bareng pemrograman C++ yang kita pelajari kayak gitu, teman-teman. Ya mungkin ini teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Tonton video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.